Greg Nwokolo, pesepak bola yang belakangan ini gencar diberitakan di media lantaran memiliki anak di luar nikah bersama pesinetron Garneta Haruni, akhirnya buka suara. Lewat sebuah pers conference, Greg yang ditemani sang istri Kimi Jayanti serta kuasa hukum Sunan Kalijaga secara belak-belakan membuka rahasia besar perjalanan hubungannya bersama Garneta di masa silam. Seperti apa pengakuannya? Berikut rangkuman Cumi Tofi. Greg Nwokolo tegas membantah jika dirinya dituding meninggalkan Garneta saat sedang hamil. Melainkan, menurutnya hubungan mereka berakhir lantaran Greg sendiri memergoki Garneta berselingkuh dengan pria lain. Aku mulai dari yang dia ngaku ditinggal 7 bulan. Itu nggak pernah terjadi karena aku sama dia aku lanjut hubungan karena aku lihat dia berhubungan atau selingkuh sama laki-laki lain. So, menurut aku, kalau aku selingkuh sama laki-laki lain itu di mana dan lihat sendiri atau bagaimana? Aku lihat sendiri, pakai mata aku sendiri. Misalnya, kalaupun orang misalnya datang ke aku bilang ada lihat cewek atau pacar aku selingkuh sama aku pasti serius tangkap itu ya. Apalagi aku pakai mata aku lihat sendiri. Ini bukan ini bilang, itu bilang. Aku datang ke kosannya, buka kamar, aku lihat itu. Sebelum berpisah, Garneta tiba-tiba muncul dengan kabar dirinya yang tengah mengandung anak kandung Greg. Walau terkejut, Greg tetap mengakui anaknya dan melakukan semua tanggung jawabnya sebagai ayah biologis sampai persalinan Garneta. Kemudian satu bulan kemudian dia datang, bilang dia hamil dan itu anak aku. Aku bingung dong karena dengan apa yang aku lihat, aku bilang oke, gimana aku bisa tahu kalau ini anak saya? Dia bilang dari kalkulasi dia perempuan, dia tahu terakhir dia dapat. Oke, aku respect, aku nggak debate. Aku tanya dia mau apa. Aku di situ aku bilang sama dia, kita bisa bahas anak. Tapi kalau urusan sama aku masa depan sama kamu, tidak ada mungkin, tidak bisa. Karena salah yang kamu buat itu sangat fatal dan aku nggak bisa lupakan. Aku nggak bisa lihat muka kamu, lihat muka kamu. Setiap aku lihat kamu, aku ingat laki-laki itu. So, kita putuskan untuk bahas anak. Aku take care, aku urus. Dari itu aku tahu dia hamil. Setiap bulan aku kasih duit. Sampai anak itu pun lahir, aku tanggung jawab. Dan semua buktinya ada. Dia pasti marah. Dan kita buat debate. Setiap aku minta mau ketemu anak, nggak kasih. Buat debate. Oh oke, dia pakai ngancam kalau aku tidak mau kasih, oke, aku jangan telepon dia lagi. Oke. Terus dia tinggal anak itu masih posisi sangat kecil. Dia tinggal di Surabaya, berangkat Jakarta. Tetap minta duit, aku kasih. Tapi suatu saat aku tanya, anak di mana? Anak di Surabaya. Kamunya di mana? Di Jakarta. Oke, kenapa anak yang posisi masih kecil sekali, kamu tinggal pergi Jakarta? Kamu di Jakarta ngapain? Nggak ada. Oke, kalau kamu memang malu atau nggak mau urus anak ini, sini aja kasih aku ambil. Jangan tinggal sama orang tua kamu. Marah lagi dia blok akses, dia bilang nggak mau bicara sama aku jangan cari dia lagi, bla bla bla. Oke, aku tetap kirim duit, aku nggak masalah, aku kirim. Sampai suatu saat aku bilang, oke, kalau aku message mau ketemu anak nggak dijawab, aku kirim duit, bilang terima kasih aja, tapi nggak punya niat untuk kasih lihat anak. Oke, yaudah
respect, aku nggak ganggu. Saat aku nikah sama istri aku 2018 ini, dia mulai posting video yang posting video anak, tanya-tanya siapa papa kamu, siapa papa kamu, nama papa kamu siapa. Anak itu bilang aku nggak pernah bilang aku nggak punya anak, aku nggak malu aku punya anak, aku udah cukup dewasa untuk punya anak, dan itu bukan kriminal punya anak, itu hal yang baik, dan aku proud to say itu anak saya. Bangga. Aku bangga, sangat bangga. Impian Greg bertemu buah hatinya pasca persalinan Garneta tak kunjung terwujud. Entah apa maksud Garneta yang belum juga mempertemukan buah hatinya dengan ayahnya. Benarkah gara-gara hal itu Kimi Joyanti geram lantaran perjuangan suaminya disia-siakan Garneta? Kenapa after all this while gitu loh, kita di sini tidak pernah untuk akses. Bahkan saya yang ngomong sama Greg, saya di mana? If one day misalnya ada itikat baik dari dia silaturahmi, saya mau. I would love to. Mbak, anak kecil lucu banget, Mbak. Ya kita aja punya anak angkat 4 orang, nggak jadi masalah buat kita. Besarin anak itu tidak mahal, gengsi yang mahal sayang. Oh iya dong, benar ya. Jadi apa? With all due respect, pikirkan itu. Apabila ada yang ingin dibicarakan mengenai anak itu, ada baiknya baik-baik saja gitu loh. Kenapa? Kita pikirkan untuk masa depan si kecil. Saya dan Greg orang yang kooperatif, kita akan berusaha menjadi yang terbaik. Dan today I tell you, I'm really proud of my husband. Look at around you. Ini terjadi di banyak tempat. Banyak orang tidak peduli, bahkan langsung ditinggalin. But my husband, ya, dia kasih tahu ke saya semuanya. Dia kasih semua buktinya ke saya kalau saya mau memperbaiki kesalahan saya. Walaupun saya sama dia tidak punya masa depan, tapi anak ini adalah anak saya selamanya. Good, I said, you are a good man. You know? So, sekarang terjadi seperti ini, saya malah, sayang, you have to speak up. Orang nggak bisa ngeliat kamu seperti ini. Ketika kita membahas semuanya secara asumsi. Oh, because he is black, he is bad. Oh, because you white, kamu baik. No, kita nggak boleh rasis. Ini orang baik. Kalau nggak, saya nggak kawin sama dia. Pengakuan Garneta di media tentang kandasnya cintanya bersama Greg seolah menyeret nama Kimi, istri Greg. Tudingan tentang pelakor atau perebut laki orang pun seolah menjurus tajam ke arah Kimi. Namun hal itu ditanggapi Kimi dengan sikap yang bijak. Sebenarnya pelakor itu tuh perebut suami orang ya, tapi mereka nggak kawin loh. Pelakor itu kan perebut suami orang, bener ya? Tapi laki orang. Pelakor itu gimana? Jadi dia menggiring cerita seperti itu. Makanya kita juga jadi masyarakat ya smart lah. Kenapa? Yang namanya pasangan itu kan banyak. Hari ini ada yang PDKT doang, ada yang namanya gebetan, ada yang mau jadi serius, ada yang mau jadi bisnis kan gitu. Ya kalau misalnya apa namanya masih gebetan gitu mah ya. Ada misalnya ya dia ngelihat ada perempuan yang lebih cocok untuk dia, mah itu namanya bukan pelakor saya. Tapi geram kita harus klarifikasi. Kenapa geram sih? Maksudnya saya di sini itu cukup dewasa lah ya untuk menghadapi ini kalau menurut saya. Kenapa? Greg dari awal sudah cerita dan saya rasa tidak ada yang nggak masalah. Suami saya ini bukan kriminal. Suami saya tidak melakukan apa ya, people make mistake. Itu yang tadi saya bilang. At least dia itu mau memberikan yang terbaik untuk anak itu. Dia pikirkan masa depan anak itu. Tapi ya mungkin memang ya ada sedikit. Ya saya nggak tahu apa mungkin ya perempuan ini lagi bikin kesalahan. Saya nggak ngerti lah ya. People make mistake balik lagi gitu. Nah di sini with all due respect kita tidak mau ada masalah gitu. Ya, pikirkan kalau misalnya ada yang ingin diomongkan mengenai anak itu boleh langsung ke pengacara kita. Tak hanya impian bertemu buah hati yang tak kunjung menjadi nyata, persoalan Greg dan Garneta di masa silam pun pelan-pelan menggorek luka di hati.
Lantas, melihat Kimi diserbu dengan berbagai macam tudingan miring, Greg pun tak kuasa menahan sedih hingga air matanya jatuh. Ketika aku ketemu dia, dari keluarganya, dari mamanya, dari papanya sayang sama aku banget. Mamanya sayang. Kakak-kakaknya, mereka anggap aku kayak anak sendiri. So itu yang aku nggak dapat dari mungkin yang lain. You know? So kadang orang, you know, like if people you wanna make news, like jangan ganggu kita, you know. My love ini dia nggak gitu tahu. Kak Kimi kalau cerita gitu nang selama Aduh. Hello ya. Ternyata nggak sesuai dengan kulit. Hello Kitty dia itu. Aduh. Buka dong seremnya. Buka doang. Jangan ganggu kita. Kita happy. Jangan lihat apa aku kasih istri aku. Jangan lihat aku kasih istri aku mobil. Jangan lihat aku bawa istri aku kemana-mana. Jangan lihat aku buat istri aku bahagia. Kamu nggak tahu prosesnya seperti apa. Kamu nggak tahu apa dia lakukan pada aku. Just leave me alone. Leave my wife alone. Leave my family alone. Kita doain semua orang yang baik kok. Tunggu video menarik lainnya di Cumi Tofi episode berikutnya.